Oke pemirsa, selanjutnya kita punya cerita nih, kabar terbaru dari Yuda Arfandi, yaitu adalah diduga seorang pelaku yang menyebabkan kematian Dante, anak dari Tamara Tiasmara, yang kemarin pada tanggal 23 September Jaksa Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah melakukan tuntutannya, yaitu adalah seumur hidup. Di sini setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, langsung orang tua dari Yuda seperti tidak terima gitu ya, masih membela anaknya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ya, tapi kalau misalnya kita melihat dari bagaimana point of view dari seorang ibu gitu ya, pasti hati mana ibu yang sudah sedih gitu ketika mengetahui dia harus kehilangan anaknya, tapi dengan cara yang sangat menyedihkan sekali gitu. Dan pastinya juga pasti berharap dari pihak dari Tamara dan juga keluarganya juga sang pelaku ini dihukum dengan seberat-beratnya. Iya, untuk mendapatkan keadilan. Seperti apa berita selengkapnya, ini dia untuk Anda. Yuda Arfandi dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap Raden Andante, putra dari Tamara Tiasmara, yang telah meregang nyawa pada 27 Januari lalu. Mendengar tuntutan jaksa yang dibacakan oleh JPU pada persidangan Senin 23 September kemarin, Budi Akmal selaku ayah terdakwa pun dirundung emosional. Dengan berbagai pertimbangan, Yuda dinilai tidak memiliki sisi manusiawi, sehingga bisa dengan sadisnya menghilangkan nyawa seorang anak berusia 6 tahun. Pihak Tamara tentu puas mendengar terdakwa mendapat tuntutan maksimal. Namun di sisi lain, Budi Akmal justru merasa kalau hukuman mati adalah tuntutan yang berlebihan. JPU menyatakan bahwa terdakwa tidak meminta maaf, terus berbelit-belit dan melakukan perbuatan sadis di tuntutan. Maksudnya sadis itu seperti apa? Harusnya JPU jelaskan dong. Sadisnya itu gimana? Anak saya, saya kira tidak ada orang waras di dunia ini mau membunuh anak kecil di tempat umum, di depan CCTV, di kolam renang, di depan anaknya, anak kandungnya sendiri yang seumuran dengan almarhum Dante. Saya kira di dunia ini kalau ada yang waras nggak akan mungkin. Terima-terima aja. Cuman itu saya bilang tadi, sangat berlebihan itu mah. Ya, bukan nggak terima, haknya JPU kok itu. Dia menuntut setinggi langit, dibiarin aja. Tentu saja, tuntutan ini menjadi hal yang diinginkan keluarga korban, terutama Tamara, selaku ibu yang berjuang di persidangan dengan penuh harap terdakwa dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang diketahui, dalam rekaman CCTV, Yuda diduga menenggelamkan Dante. Namun di sisi lain, ayah terdakwa menilai kalau itu adalah bentuk pelatihan pernapasan saat berenang yang dilakukan Dante. Dan kali ini, ia pun turut menambahkan bahwa Yuda tidak mungkin tega melakukan kejahatan seperti itu pada siapapun. Sadis itu kolam renang, tempat umum. Tidak ada alat di situ yang mendukung untuk perbuatan sadis. Itu nggak ada. Ya. Itu tidak ada. Ya, sadis itu apa? Tolong JPU jelaskan gitu loh. Menggunakan hati nurani dan akal sehat dalam melaksanakan tugas. Jadi sekali lagi isu yang beredar bahwa anaknya diinjak-injak itu tidak ada. Di pengadilan, di fakta-fakta persidangan tidak ada. Isu mengancam tidak ada. Katanya terdakwa tidak menyesali perbuatannya, itu tidak ada. Di depan JPU. Jadi menurut saya loh, berlebihan. Tuntutan itu berlebihan. Perjalanan sidang kasus pembunuhan ini semakin memantik ketegangan di antara dua belah pihak. Menarik mundur pada sidang yang digelar 5 Agustus lalu, Tamara sempat tertangkap bersih tegang di ruang sidang. Lantaran pihak keluarga Yuda Arfandi beraksi secara diam-diam memfoto Tamara yang duduk di belakangnya. Menyadari hal tersebut, wanita berusia 29 tahun itu menegur keluarga terdakwa untuk fokus memperhatikan sidang agar bisa mencerna jalannya kasus dengan lebih baik lagi. Ya keluarga, nah ini maksud aku, ini kan hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa
kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Sampai ada yang diem foto juga ya? Diam-diam tadi moto aku, ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin itu kan Pak Dharma lagi bersaksi, malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain gitu? Bersamaan dengan kasus yang masih bergulir, kedua belah pihak pun akan kembali menyiapkan diri dalam agenda selanjutnya dalam pembacaan nota pembelaan yang dilakukan pihak terdakwa sebelum akhirnya vonis dilanjutkan. Nggak ada, kuasa hukum hanya nyiapin itu pembelaan, pledoi. Nggak usah lah ribut gitu ya dalam proses pengadilan kemarin. Ya kan namanya kalau misalnya semuanya kan akan terungkap di depan hakim, ada bukti, ada saksi, katanya nanti akan ada nota pembelaan, silakan dikeluarkan saja gitu kan ya. Di situ kita akan melihat bagaimana kebenaran dan aku yakin sekali keadilan pasti akan ditegakkan, Dante akan mendapatkan keadilan dan hakim di sana akan memutuskan bukan berdasarkan logika saja tapi juga memakai hatinya. Ya apapun keputusannya di akhir, semoga adalah keputusan yang terbaik juga. Yang penting tetap fokus, tetap tegas, dan tetap jujur ya.